Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kepada Ananda semua untuk mengambil absen. Isi absennya sesuai dengan nomor urut masing-masing. Karena ketelitian dalam mengambil absen merupakan sebagian dari nilai Ananda. Nah, baiklah, dalam pembelajaran kita hari ini kita menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan WA. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang buku besar setelah penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Sebelum kita masuk kepada materi tersebut, terlebih dahulu kita ketahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu membuat buku besar setelah penutup. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat neraca saldo setelah penutupan dan melakukannya dengan penuh ketelitian serta kecermatan. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang buku besar setelah penutup dan neraca saldo setelah penutup. Baiklah, yang pertama materi kita buku besar setelah penutup. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi buku besar setelah penutup, Ananda semua harus meyakinkan bahwa jurnal penutup sudah dipahami. Nah, setelah sudah dipahami, baru Ananda bisa membuat buku besar setelah penutup. Nah, buku besar setelah penutup itu adalah buku besar yang mencatat hasil penutupan akun sementara. Nah, sedangkan neraca saldo setelah penutupan adalah daftar akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Tujuan dibuat neraca saldo tersebut adalah setelah penutupan untuk memastikan jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat buku besar setelah penutupan dan neraca saldo setelah penutupan. Baiklah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat buku besar setelah penutup dan neraca saldo setelah penutup. Nah, sebelum kita membuat buku besar setelah penutup, kita harus selesai membuat jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutup tadi kita buatkan dari neraca saldo disesuaikan ini. Neraca saldo disesuaikan, kita harus punya. Setelah itu kita buat jurnal penutup dari neraca saldo disesuaikan. Setelah kita membuat jurnal penutup, baru kita lanjut membuat buku besar setelah penutup. Nah, untuk membuat buku besar setelah penutup, terlebih dahulu kita membuat kepalanya di baris pertama, yaitu ada nama perusahaan, yaitu di sini perusahaannya Jasa Indah. Yang kedua ada jenis laporannya, yaitu buku besar setelah penutup. Dan di baris ketiga ada periode, yaitu periode 31 Desember 2019. Nah, membuat jurnal buku besar setelah penutup ini, kita mengambilnya dari jurnal penutup ini. Di sini, semua akun-akun yang ada di keterangan ini, kita pindahkan ke buku besar setelah penutupan. Nah, di sini ada yang pertama, ada modal nih, 301, kode akunnya atau referensinya. Kita masukkan ke buku besar, yaitu nama akunnya, modal, nomornya yaitu 301. Nah, nomor akun 301. Setelah itu kita buat tabelnya, kita isi kepala tabel, yaitu di kolom pertama ada tanggal, di kolom kedua ada keterangan, ada referensi, debit, kredit, dan saldo debit, saldo kredit. Nah, lanjut kita isi di tanggal, yaitu ada 2019 Desember. Tanggalnya di sini semuanya tanggalnya tanggal 31 kan? Berarti kita tulis di sini 31. Nah, kita lihat untuk modal, apakah di dalam neraca saldo disesuaikan ini ada modal? Kalau ada modal, berarti di buku besar kita tulis saldonya terlebih dahulu. Saldo awal yaitu Rp33.750.000. Kita tulis di sini Rp33.750.000 di kredit. Di sini kan letaknya di kredit nih. Nih, di kredit, maka di buku besar juga kita tulis di kredit.
selanjutnya setelah saldo, lanjut ke jurnal penutup tadi kita lihat ada modal ini, modalnya sebesar Rp5.212.500 di kredit. Tanggalnya tanggal 31. Kita masukkan ke sini. Tanggal 31 yaitu kita ambil keterangannya dari jurnal penutup. Referensinya berapa? Nah, keterangannya kita tulis di sini di kredit kan 5.212.500. Di sini karena saldonya di kredit, ada penambahan di kredit, berarti kita jumlahkan yaitu Rp38.962.500 di kredit. Selanjutnya ada modal lagi, setelah itu sebesar Rp450.000 di debit. Kita tulis di sini, tanggal 31 diambil dari jurnal penutup, yaitu di debit sebesar Rp450.000. Nah, karena di sini letaknya di kredit dan penambahannya di debit, maka dia dikurang. Dan dapat hasilnya yaitu sebesar Rp38.512.000. Nah, untuk akun modal sudah selesai. Kita lanjut kepada akun privé. Nah, di sini privé. Kita lihat ke atas. Privé apakah ada saldo awalnya? Nah, kebetulan di sini di neraca saldo sesuaikan ada saldo awalnya yaitu sebesar Rp450.000 di debit. Maka kita tulis di buku besarnya di sini. Nama akunnya privé, nomornya 302. Kita tulis kepala tabelnya. Nah, yang pertama saldonya yaitu Rp450.000 di debit. Nah, langsung di saldo kita tulis. Yang kedua, ada privé nih, Rp450.000 di kredit. Yang tadi di debit kan, yang sekarang di kredit. Nah, karena tadi di debit, sekarang di kredit, maka kita kurangkan hasilnya 0. Nah, nih privé. Privénya 0. Nah, selanjutnya ada nih pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita lihat di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar nomor akunnya 401. Nah, di sini nomor akun 401 kita masukkan 2019 Desember, tanggalnya tanggal 31. Nah, yang pertama ada saldonya, saldo pendapatan kita lihat di neraca saldo disesuaikan yaitu sebesar Rp8.437.500. Kita tulis di sini. Rp8.437.500 di kredit. Selanjutnya di sini ada pendapatan jasa lagi Rp8.437.500 di debit. Tadi kan di kredit, sekarang di debit. Maka kita kurangkan saldonya menjadi 0. Nah, begitu seterusnya sampai semua akun yang ada di dalam jurnal penutup ini dipindahkan ke buku besar. Sehingga akun-akun tersebut menjadi 0 nilainya, yaitu ada akun pendapatan, ada akun beban, ada akun ikhtisar laba rugi, dan privé. Nah, itu akan 0 jadinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perusahaan jasa indah, yaitu neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo setelah penutup kita ambil dari neraca saldo disesuaikan ini dan buku besarnya tadi. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar neraca saldo. Sebelumnya neraca saldo tersebut kita memindahkan saldo akhir yang ada di setiap akun buku besar. Nah, kalau di neraca saldo setelah penutup ini, bukan memindahkan semua akun yang ada di dalam buku besar, tetapi akun yang ada di neraca saldo disesuaikan ini kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutup, kecuali akun-akun yang sudah kita nolkan nilainya di dalam buku besar tadi. Nah, yaitu ada privé, pendapatan, beban. Nah, itu tuh nanti kita hilangkan di neraca saldo setelah penutup. Nah, sini akan Ibu coba.
terlebih dahulu kita membuat kepalanya. Yang pertama ada nama perusahaan. Yang kedua ada jenis laporannya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga ada periode 31 Desember 2019. Setelah itu langsung kita buat tabel. Kita buat kepala tabelnya, yaitu ada nomor akun atau nomor kode, sama ada nama akun dan debit, kredit. Nah, langsung di sini ada kas. Kas tadi kan tidak nol kan di dalam buku besar, maka kas ini kita pindahkan. Kita masukkan ke sini. Kas sebesar Rp11.212.500 di debit. Yang kedua ada piutang usaha sebesar Rp900.000 di debit. Nah, di sini yang ketiga ada perlengkapan sebesar Rp2.850.000 di debit juga. Nah, seterusnya ada peralatan, sewa dibayar di muka, kendaraan. Nah, ini kan enggak kita buat buku besarnya tadi, maka kita pindahkan kepada neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah itu ada kendaraan. Setelah itu ada utang usaha dan utang bank. Usaha utang bank di sini kan dikredit nih, utang usaha, utang bank dikredit, maka di sini kita tulis di kredit. Selanjutnya ada modal. Nah, modal yang kita di sini kan modalnya Rp33.750.000. Untuk neraca saldo setelah penutupan, karena modal itu kita buat tadi buku besarnya, maka nilai yang kita masukkan adalah saldo akhir dari buku besar tadi. Yang ini. Nah, yang ini kita masukkan saldo akhirnya itu Rp38.512.000. Itu yang kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya prive. Kan prive ini udah kita nolkan tadi. Jadi untuk neraca saldo setelah penutupan tidak kita buat lagi nama akun prive. Nah, pendapatan jasa, beban-beban ini kan sudah juga kita nolkan, jadi juga tidak kita buat. Nah, karena nama akunnya di dalam neraca saldo sesuai kan udah kita pindahkan semua, kecuali yang udah kita nolkan, maka selanjutnya kita jumlahkan saldo debit dan kreditnya, yaitu kita dapatkan sebesar Rp42.262.500. Nah, debit dan kreditnya sama balance. Nah, begitu cara membuat buku besar setelah penutup dan neraca saldo setelah penutup. Baik, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang buku besar setelah penutup dan neraca saldo setelah penutup. Baik, kesimpulannya yaitu buku besar setelah penutup adalah buku besar yang mencatat hasil penutupan akun sementara. Nah, buku besar di sini yaitu buku besar setelah penutupan untuk akun pendapatan, beban, prive. Sedangkan akun real seperti kas, perlengkapan, peralatan, utang tidak dibuat jurnal penutupnya. Sehingga saldo buku besarnya seperti yang tergambar dalam neraca saldo yang Ibu terangkan tadi. Nah, buku besar setelah penutupan seluruh akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive bersaldo 0 kecuali modal. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan adalah daftar akun dan saldonya pada awal periode berikutnya sebagai dasar pencatatan periode tersebut. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan jumlah aktiva sama dengan pasiva. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua dan Ananda semua bisa mengambil ilmunya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.